Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Ibdikar. Wa yudhadu 'anil haudi aqwamun ba'dama yarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'rifuhum. Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok manusia yang akan dihalau, diusir. Ada kaina di telaga Nabi, telaga Kautsar itu sekelompok manusia diusir atau kada dibulihakan mendekati telaga Kautsar. Ba'dama yarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'rifuhum. Setelah Nabi melihat mereka dan setelah Nabi pinandu dengan mereka, wa yu'khadhu bihim dzata shimal, mereka pun diusir dan dibawa ke arah sebelah kiri daripada haud atau telaga Nabi. Fayaqulu alaihi assalatu wassalam, ketika melihat pemandangan tersebut Nabi berucap, innahum min ashabi, wahai para malaikat, mereka itu nang dihalau itu adalah sahabat-sahabatku. Fayuqalu lahu, lalu dijawab kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Nabi, sesungguhnya pian kada tahu apa nang mereka perbuat setelah pian wafat. Nah, ini Imam Haddad sedikit mengisahkan bahwa ada sekelompok manusia yang kaina dihalau dari telaga Nabi. Padahal Nabi pinandu, kenal lawan mereka. Lalu Nabi bertakun, kenapa dihalau mereka itu? Kada boleh minum telagaku. Dijawablah kepada Nabi, pian kada tahu nang mereka perbuat setelah pian kadada. Sekelompok orang-orang yang bisa jadi tadinya beriman lawan Nabi, kemudian ampih beriman atau murtad setelah Nabi kadada. Kan ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, ada orang-orang yang inya kada percaya dengan Nabi lagi setelah Nabi meninggal, dengan aneka macam permasalahannya. Nah, mereka itu dihalau dari telaga haud. Wa yu'dhanu fi syafa'ati fayashfa'u an-nabiyyuna wa siddiqun wal ulama wa salihun wa mu'minun kullun ala hasabi jahihi wa manzilatihi indallahi ta'ala. Kemudian kelak ada yang diizinkan untuk memberi syafaat. Diizinkan kemudian mereka-mereka yang bisa memberi syafaat untuk memberi syafaat. Sehingga para nabi-nabi dan orang-orang siddiqun, orang-orang yang dekat kedudukan di sisi Allah, serta para ulama dan orang soleh, serta orang-orang yang beriman,
mereka masing-masing akan memberi syafaat pertolongan pada orang lain sesuai kedudukan mereka, sesuai makam mereka di sisi Allah Ta'ala. Ini menjelaskan bahwa karena hari kiamat ada manusia pilihan yang bisa menolongi orang lain yang dalam keadaan kesulitan di hari kiamat. Nabi-nabi bisa menolongi umat-umatnya. Ulama salihun, wali-wali diberi mandat juga menolongi. Ada yang tadinya misal harus masuk neraka sekian ratus tahun, ditulungi oleh orang yang diberi wewenang memberi syafaat, diringankan kada jadi 100 tahun misal. Itu ngarannya syafaat pertolongan. Dan masing-masing orang bisa memberi syafaat tergantung kedudukannya kayak apa di sisi Allah Ta'ala. Hatta innahu yashfa'u rajulun min hadhil ummati fi mithli Rabi'ata wa Mudar. Bahkan sampai-sampai ada kaina seorang lelaki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat kepada orang lain yang jumlah orang-orang yang ditolonginya melebihi manusia dari kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudar. Ribuan. Ada kena salah seorang umat Nabi dan kada seikung banyak, yaitu para ulama, para salihin diberikan wewenang oleh Allah menolongi siapa yang hendak mereka tolongi. Lalu bagaimana kalau kita berharap bahwa kitalah yang akan ditolongi kena hari kiamat? Banyak-banyak bertawasul dengan mereka para wali-wali. Banyak-banyak menyebut nama mereka dan mengirim pahala Fatihah dan semacamnya kepada mereka para kekasih Allah. Rutin kirim terus pinandu dan mereka pun insya Allah menolongi kita dengan syafaatnya di hari kiamat. Wa yashfa'ar rajul fir rajuli wa rajulaini. Ada juga kena seorang lelaki bisa memberi syafaat lelaki yang lain. Seikung inya kawa tolongi kawannya. Ada juga lelaki kawa menolongi kawannya 2 ikung. Nah ini sesuai kedudukannya kayak apa di sisi Allah. Sakaya itu juga kemampuannya memberi syafaat pada orang lain. Wa awwalu man yu'dzanu lahu fi syafa'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama karena diizinkan dalam memberi syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi assalatu wassalam, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Ujar Nabi dalam hadisnya, aku orang pertama yang akan memberi syafaat dan aku orang pertama yang diberi mandat untuk bisa memberi syafaat. Al-hadits. Fahuwa a'zamul anbiya syafa'atan wa jahan 'inda rabbih wa lahu syafa'atun katsirah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling agungnya para nabi, paling ganalnya para nabi yang bisa memberi syafaat di hari kiamat. Dan paling agung dan besarnya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad kaina hari kiamat berisi syafaat yang banyak benar. Di macam-macam keadaan syafaat Nabi itu. Wa awwaluha wa a'zamuha syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada'. Yang paling pertama dan paling besar syafaat Nabi kita Muhammad ketika mana seberataan manusia akan diambil keputusan bagaimana nasibnya. Qala alaihi assalatu wassalam. Nabi bersabda mengisahkan itu. Mengisahkan syafaat sidin
ketika masing-masing manusia akan diputuskan ini masuk neraka kah, ini masuk surga kah. Di situ Nabi berperan memberi syafaat. Ujar Nabi dalam hadisnya, la azalu ashfa'u hatta u'ta sikakan birijal qad umira bihim ilan nar. Ujar Nabi, la azalu ashfa'u, aku tiada henti memberi syafaat hatta u'ta sikakan birijalin qad umira bihim ilan nar. Sampai-sampai ketika aku kada ampih-ampih menolongi umatku, aku diunjuki sikakan catatan ngaran-ngaran birijal qad umira bihim ilan nar, yang tertulis di situ ngaran orang-orang yang seharusnya mereka dilempar, diperintah masuk dalam neraka. Banyak Nabi menolongi, menyelamatkan umat sidin yang banyak dosa. Nabi tarik, Nabi bawa, Nabi perintah untuk masuk surga. Banyak ditolong, sampai-sampai ujar Nabi, aku diunjuki catatan ngaran-ngaran tertulis di situ yang tadinya ini umatku harusnya masuk neraka, aku tolongi berataan. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, binian lakian. Wa qala alaihi assalatu wassalam, la azalu ashfa'u hatta yaqula li malikun lam tada' li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyah. Di hadits yang lain ujar Nabi menceritakan sidin memberi syafaat ketika manusia itu tadi hendak diambil keputusan nasibnya. Ujar Nabi, aku tiada henti memberi syafaat sampai-sampai malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Saking banyaknya Nabi nih menyelamatkan umat sidin dari neraka, malaikat Malik sampai berucap, lam tada' li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyah. Wahai Nabi Muhammad, jar malaikat Malik, kada pian sisai lagi kah kemurkaan Allah Ta'ala gesan umat pian? Artinya pian kada membiarkan Allah murka saikung pun pada umat pian. Mungkin ini habis umat pian kada dan di nerakanya, bahasa kita. Nah, ini perumpamaan malaikat Malik saking Nabi giatnya mencari umat sidin agar selamat seberatan. La ilaha illallah. Dan ini hanya dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari bentuk syafaat Nabi kaina, an yashfa'a liqaumin min ummatihi qad dakhalun nar, yaitu memberi syafaat untuk sekelompok umat sidin yang sudah masuk dalam neraka. Yang tadi kan momennya itu diambil keputusan, belum masuk neraka. Ada ini kada? Sudah di dalam neraka. Fayakhrujuna minha, sehingga setelah Nabi beri syafaat, mereka dikeluarkan dari nerakanya Allah. Wa liqaumin minhum fi ziyadati raf'i darajatin minal jannah. Ada juga bentuk syafaat Nabi kita Muhammad kaina untuk sekelompok manusia dari umat sidin menambahi tingginya derajat mereka di sorga, naik kelas. Sorga itu ada kelas-kelasnya. Kelas bawah, kelas ini sampai surga paling tinggi Firdaus. Ada yang tadinya berhak menerima surga yang biasa, Nabi naikkan naik kelas menjadi VIP misal. Ada juga bentuk syafaat Nabi kayak itu. Ada yang tadi di neraka Nabi selamatkan. Ada yang sudah masuk surga tapi Nabi upgrade kedudukannya di surga. Sampai statusnya ekonomi. Bahasanya tuh. Cuman yang ngaran surga itu seberatan luar biasa. Hatta yaqula li rabbih ila ghairi dzalika min syafaat, dan syafaat-syafaat sidin yang lain banyak. Hatta yaqula li rabbih, sampai-sampai Nabi berucap kepada Allah Ta'ala, i'dzan li fi man qala la ilaha illallah fayaqulu lahu subhanah inna dzalika laysa ilaik. Sampai Nabi berucap, ya Allah, izinkan ulun memberi syafaat kepada siapapun yang berucap la ilaha illallah. Berdosakah kayak apa kayaknya? Yang penting kalau inya berucap la ilaha illallah, izinkan ulun ya Allah memberinya syafaat, ujar Nabi kita Muhammad.
Apa jawaban Allah? Inna dzalika laisa ilaik. Itu bukan tugas pian, ujar Allah. Itu bukan urusan pian. Walakin, tetapi ujar Allah, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kebesaranku, la aj'alu man amana bi yawman minad dahri kaman lam yu'min bi. Demi keagunganku, ujar Allah Ta'ala, aku tidak bakal membuat seseorang yang pernah beriman kepadaku walaupun sehari dari waktunya lalu meninggal, tidak akan aku jadikan sama dengan orang yang kada beriman sama sekali lawan aku. Tenang aja, maksud Allah, siapapun yang beriman kepada aku, la ilaha illallah inya ucapkan, kada bakalan sama nasibnya dengan mereka yang kada beriman. Wala'ala musyar ilaihim bidzalik ahlul qabdah allati yaqbiduha arhamur rahimin minan nar. Bisa jadi jar Imam Haddad, maksud yang dibahas di dalam hadis ini adalah mereka yang dikenal dengan ahlul qabdah. Orang-orang yang diambil sakacakan bahasanya. Sakacakan diambil oleh Allah Ta'ala dari neraka, lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Bisa jadi yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang berucap la ilaha illallah tadi, ujar Imam Haddad. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah. Ujar Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dari manusia dengan sebab syafaat pian di hari kiamat? Faqala salawatullah alaih. Ujar Nabi menjawab, as'adun nas bi syafaati, orang yang paling gembira dengan adanya syafaatku kaina, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Adalah orang yang berucap dengan lidahnya la ilaha illallah tulus dari kemauan dirinya sendiri. Tulus dari dirinya seorang berucap itu. Bukan dipaksa. Nah ini luar biasa. Abu Hurairah bertakun, siapa ya Rasul yang paling himung kena dengan adanya syafaat pian hari kiamat? Ujar Nabi, nang pernah berucap la ilaha illallah tulus dari hatinya, itu nang paling himung. Mereka takajud, terperanjat, gara-gara mengucap la ilaha illallah aja, tergolongkan orang yang disyafaati Nabi. Gembira, takajud-kajud. Pian nih, ketika di dunia, pernah contohnya, sekali aja, umpat undian, pesertanya jutaan, pian daripada bandar, kada mungkin juga aku kena, kada mungkin menang undian nih aja pian. Misal, tapi pian sawat menulis mendaftar, sekalinya 2 tahun kemudian menang pian duit 2 miliar, himung gak ada pian? Himung gak ada? Lebih himung lagi mereka yang di dunia berucap la ilaha illallah, sekalinya akibatnya di akhirat dapat syafaat Nabi. Pian tadi mengisi formulir atau apa yang diharuskan panitia, kupon. Artinya seluruh masyarakat Indonesia silakan tulis nama dan yang lain. Suatu saat pemerintah memberi hadiah, misal, kada mungkin lah, misal. Pian daripada tulis saya, karena gini karena nih kada ada gawian, tangan masih siga, kada panat, tulis saya ngaranku. Ujang bintu kacil, pian tulis. Sekali 2 tahun kemudian, pian yang dapat hadiah 2 miliar. Gembira kada pian? Misal. Mustahil bang. Gembira kita, padahal aku kada beristilah. Kada sengaja daripada bandarai sekalinya kena. Lebih gembira lagi orang yang ketika di dunia berucap la ilaha illallah lalu tiba-tiba di akhirat Nabi menyelamatkan inya, memberi syafaat inya. La ilaha illallah, kada kegampangan. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah."
Siapa orang, ujar Nabi, yang berucap la ilaha illallah tulus ikhlas, maka ianya akan masuk ke dalam surga. Kila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha? Bagaimanakah bentuk mengikhlaskan dalam mengucap la ilaha illallah? Ujar Nabi, bentuk ikhlasnya adalah antahjuzahu an maharimillah, dengan cara ikam menjaga diri ikam dari hal-hal yang diharamkan Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, qala, Anas bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ali yaumal qiyamah. Aku pernah, hajar Anas, meminta kepada Rasulullah agar sidin memberi syafaat kepadaku hari kiamat. Jadi Anas berucap langsung, ya Rasul, syafaati ulun gana hari kiamat. Faqala, Nabi menjawab, ana fa'ilu dzalika insyaallah. Aku akan melakukannya insyaallah wa Anas. Akan aku beri syafaat pada ikam. Qala, Anas berpandir bilang, fa aina atlubuka ya Rasulullah, di mana kena hari kiamat ulun mencari pian? Qala, Nabi menjawab, awwalu ma tatlubuni inda sirat. Cari aku kena ketika di sirat, ujar Nabi. Qala, ujar Anas bilang, fa illam alqaka ala sirat. Bagaimana seandainya ulun kada bertemu pian di atas jembatan sirat? Qala, ujar Nabi, utlubni indal mizan. Cari aku ketika di mizan. Qultu, ujar Anas bin Malik, fa illam alqaka indal mizan. Bagaimana seandainya kalau ulun kada bertemu pian di mizan? Qala, ujar Nabi, fatlubni indal haud. Cari aku di telaga haud, di telaga Kautsarku. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha al mawadi. Sesungguhnya aku kada bakal melewatkan 3 tempat ini, ujar Nabi. Sirat, mizan, dan haud. Wa alam anna min asyaddil asya' wa asyaqqiha fi mawqifil qiyamah dhulmul ibad. Fa innahu al-dhulmu alladhi la yatrukuhu Allah. Wa fil hadits ad-dhulmu thalathatun dhulmun la yaghfiruhu Allah. Wa huwa syirku wa dhulmun la yatrukuhu Allah wa huwa dhulmun nas ba'dihim li ba'd wa dhulmun la ya'ba'u Allahu bih wa huwa dhulmul 'abdi li nafsihi fi ma bainahu wa baina rabbih. Nah, ini penting. Ketahuilah yang paling berat dan paling sulit di hari kiamat itu, artinya yang paling menyulitakan kita, mengalihi kita kaina hari kiamat adalah permasalahan mendoliminya hamba Allah satu sama lain. Artinya yang paling sulit kena kita di hari kiamat mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita antar sesama makhluk. Itu yang paling alih. Pian pernah mendolimi manusia. Pian pernah berbuat curang lawan orang. Pian pernah mengambil hak orang dan semacamnya. Kezaliman yang berkaitan lawan antara sesama manusia itu yang paling menyulitkan kita kena hari kiamat. Itu yang membelenggu kita. Bisa jadi itu sebab utama seseorang ditimbai dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa innahu adzulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Karena dosa-dosa yang berkaitan lawan manusia itu merupakan kezaliman yang kada bakal Allah lupa akan. Wa fil hadis, di dalam hadis pernah disampaikan, adzulmu thalathatun. Ujar Nabi, kezaliman itu terbagi 3. Dosa itu terbagi 3 kayak itu. Dzulmun la yaghfiruhullah. Yang pertama, dosa yang kada bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Kada bakal Allah ampuni dosa itu. Apa? Wa huwa syirku, yaitu dosa syirik. Menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua, wa dzulmun la yatrukuhullah. Dosa yang kada bakal ditinggalkan oleh Allah.
artinya kada bakal dilupakan, akan dituntut oleh Allah. Diampuni bisa, tapi akan dituntut dahulu, dituntungakan antar inya para manusia yang saling mendolimi. Wa huwa dzulmun nas ba'dihim li ba'd, yaitu dosa antar manusia satu sama lain. Manusia dengan manusia ketika di dunia tapahual urusan, contohnya batasan tanah, berebut batasan tanah. Manusia tapahual masalah harta materi di dunia, atau pernah menggibah manusia yang lain, atau pernah membuka aib manusia yang lain, atau pernah menyakiti fisik manusia yang lain, dan hal-hal yang berkaitan dengan dosa antar manusia. Ini kezaliman yang ujar Nabi, la yatrukuhullah, kada bakal ditinggal oleh Allah, diselesaikan antar mereka itu kena. Dan ini yang mempersulit. Yang ketiga, wa dzulmun la ya'ba'ullahu bih. Dzulmun la ya'ba'ullahu bihi wa dzulmul 'abdi li nafsihi fima bainahu wa baina rabbih. Yang ketiga, ada kezaliman atau dosa yang dimana Allah kada peduli, artinya kemungkinan besar diampuni Allah Ta'ala. Apa itu? Ketika seorang hamba mendolimi dirinya sendiri, yang itu hanya diketahui inya dan Allah Ta'ala aja. Dosa yang kada berkaitan manusia, tapi dosa inya seorangan, nang inya aja nang tahu, dan para malaikat jangan tahu, dan Allah yang pastinya lebih tahu. Contohnya kayak apa? Mohon maaf, manutoy sapi yang ulun contohkan semalam. Tapi itu sapi pun akan menuntut hari kiamat. Hal-hal yang inya seorangan, menggawi hal yang kada karuan tampuh. Contoh inya mengulai kemaluan di dalam kamar mandi, misal. Antar inya dan Allah Ta'ala yang tahu. Ini dosa atau dzulmun antar inya lawan Allah Ta'ala. Ini lebih berkemungkinan besar Allah lupakan dan Allah ampuni. Tapi dua tadi yang paling ganal. Yang pertama syirik. Menganggap ada zat lain yang bisa memberi manfaat, mudarat selain Allah. Menyekutukan Allah Ta'ala atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Ini sudah dosa ganal, kada diampuni, dan orangnya kada dianggap beriman. Bahaya yang pertama. Dan itu insya Allah kada ada di antara kita berataan. Yang kedua, dosa antar makhluk satu sama lain. Ada hak-hak manusia yang kada tuntung ketika di dunia. Ini nang kada bakal dilupakan Allah Ta'ala. Bisa jadi ketika seorang yang didolimi di hari kiamat menuntut, ya Allah, fulan bin fulan itu pernah mendolimi ulun ketika di dunia. Ujar Allah, ambil kebaikannya, bari kepada orang tersebut. Habis kebaikan pian, sembahyang pian, ibadah pian, salawat pian, zikir pian habis, Allah pindahkan kepada orang yang pernah pian dolimi dan kada tuntung masalahnya lagi di dunia. Ujar malaikat, ya Allah, habis dah kebaikannya, kita bari ke sana. Ujar Allah, ambil dosa-dosa orang yang didolimi itu, pindahkan kepada inya. Nah, ini yang memperberat hari kiamat. Dosa antar manusia satu sama lain. Memandir orang lain, membuka aib orang lain, termasuk itu. La ilaha illallah. Kada gampangan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atadruna manil muflis min ummati. Ujar Nabi, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut kena dari umatku? Muflis bangkrut. Tahu ya bangkrut kelebihan. Usaha habis, gagal. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut dari umatku? Ujar Nabi. Lalu faqalu, sahabat-sahabat berkata, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami ya Rasulullah, orang yang kada bisi dirham atau duit dan inya kada bisi harta, itu yang bangkrut menurut kami, ujar sahabat. Faqala alaihissalam, Nabi menjawab, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut itu sebenar bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam, orang yang kaina ketika hari kiamat inya membawa pahala salat, membawa pahala zakat,
membawa pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tetapi walaupun inya berbuat amal soleh, sembahyang, yang fardu, yang sunnah, zakat, sedekah, puasa, yang wajib, yang sunnah, tapi di waktu yang lain ketika di dunia inya suah syatama hada, menyambati orang, wa qadhafa hada, menuduh orang lain berbuat zina, wa akala mala hada, mengambil dan memakan harta orang lain tanpa hak, wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hada, pernah memukul orang lain. Ini orang yang bangkrut hari kiamat. Walau banyak pahala kebaikan, tapi menyambati orang muntungnya, memfitnah orang lain, memakan hak orang lain, menumpahkan darah orang lain, menyakiti fisik orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu orang yang tadi banyak pahala sholat, zakat, puasa, tapi inya pernah menzalimi orang lain. Kebaikan-kebaikannya itu diberiakan kepada orang yang disambatinya, kepada orang yang difitnahnya, kepada orang yang hartanya pernah dimakannya, kepada orang yang pernah disakitinya fisiknya. Habis kebaikan sholat, ibadahnya, dan semacamnya. Ini orang yang bangkrut, ujar Nabi. Nah, ini pun secara kada langsung menyinggung kita, hati-hati dengan dosa yang berkaitan dengan hak manusia yang lain. Jaga diri kita. Jangan ada mendolimi orang lain. Kalaupun masa lalu kita pernah menyambat orang, memfitnah orang, menyebar aib orang, tampulu hidup, wah ini minta halal. Bepurun datangi, minta maaf, aku minta halal. Baris wah tersambat ikam. Ayo kita bermaafan daripada hari kiamat kena aku jadi bangkrut. Daripada kena kita ngalih berurusan hari kiamat kita di dunia bermaaf-maafan. Nah kayak itu, bepurun. Jangan gengsi. Ini yang salah berdahulu. Kan kayak itu kita kebanyakan. Itu gengsi ngarannya. Baampik iblis setan. My brother aja iblis. Jangan. Hilangkan ego, minta maaf kalau kita pernah salah lawan orang. Kada papa hina. Hanyar minta maaf. Bertahun-tahun sudah hina. Kada papa. Yang penting tuntung di dunia masalah kita. Yang penting selesai. Apalagi berkaitan lawan harta orang. Orang hendak merabuti tanah pian. Misal nih contoh. Ada berapa meter dianggapnya ini tanah kami. Bakalah kada papa juga. Jangan bati timpasan. Jangan mehulut-hulut menggayang di kalua. Jangan. Pirarnya sekal selan mau kan. Kesian Sidin. Ngeri netizen komentar. Pada faktanya tanah Sidin jarnang dikukut kayak macam-macam. Tuntung akan di dunia masalah gitu lawan tetangga jangan tapahual. Jangan sampai masalah ini karena di akhirat Allah yang menuntungkan habis kebaikan kita. Inya nang salah ujar Allah. Ambil kebaikan amal solehnya pindah ke orang tadi. Kehimungan orang tadi di dunia santai di warung, baroko mengopi. Pian berjam-jam di majelis taklim, tangantuk-antuk di majelis. Baca ratib, baca zikir, sembahyang, rajin ibadah. Tapi pian pernah mendolimi inya. Nang pawarungan tadi nih. Inya hari-hari di warung, baroko mengopi. Kada pernah ke majelis. Di akhirat ketika diadili, kebaikan pian yang uyuh-uyuh dipindah ke orang tadi. Sangkal ada pian. Makanya jangan maulah lawan manusia, bermaafan di dunia. Ngalih pipai mencari momen minta maaf, hadangi Idul Fitri. Kira-kira orang nang sejahat apapun kada purun kada memaafkan Idul Fitri. Apalagi pian sambil menunjuki katupat, mana gasan pian. Cari momen nang pas minta maaf. Gitu. Atau ngalih pipainya ini bawa hadiah. Bawa makanan, minuman apa nang Sidin katujui. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha apabila pernah tapahual ketika bahari bertetanggaan daun pian semacam itulah. Inggih ulun maafkan, selesai. Nyaman kita di dunia selesai urusan kayak itu.
Wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha binar. Ini jar ulang tadi, ketika kebaikan amal solehnya dipindah kepada si korban, si orang yang didolimi, habis kebaikan orang tadi sebelum tuntung haknya, dosa-dosa yang didolimi pulang dipindah kepada orang yang mendolimi tadi. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Baru setelah itu turiha finnar, dilempar orang tersebut ke neraka. Ini al-muflis, orang yang merugi. Apalagi lah masalah kehormatan orang lain, aib orang lain, masalah nama baik orang lain. Jangan sekali-kali pian umpat menyebar keburukan orang lain. Apalagi menjadikan bahan topik pembicaraan, gosip. Memanglah gosip tuh rami. Bebinian tuh kalau sudah berkumpul berlima, berenam, 10 menit pertama baik pandiran kadang. 5 menit pertama lah anggap. Ada binian-binian nongkrong, mengopi di warung kopi mana, kafe gitu kan istilah ini. 5 menit pertama bagus. Ini ada postingan Habib Hasan, bagus nasihat ini. 5 menit pertama. Oh berarti bahaya ini. 5 menit kedua mulai kisah nang ranyau. Anu kan film India tuh Sahrukan pina tuha wah ini bisa. 5 menit ketiga habis pembicaraan dah. Masa muntung. Ikam tahulah jerseiko. Mama Udin bercerai. Orang amuntai ya kan. Lo R-nya kada sampai. Bercerai. Lalu nang lain mematuk lundu nang lain. Iyakah? Cucu, kayak aku lihat si Abah Udinnya bahkan daraan binian siapa? Semalam panjang kisah. 5 menit masalah ilmu, 5 menit Sahrukan, 2 jam menggosip orang ujung-ujungnya. Itu kayak nanang bepandir-mandirakan tentang rumah tangga orang tadi, kebaikan, amal solehnya, pahalanya ditimbai pada Mama Udin. Kehimungan Mama Udin dan Abah Udin. Makanya ada kegampangan. Jangan terbiasa kita itu karamian dalam memandir keburukan dan aib orang. Ada seorang ulama, yaitu Imam Afdaluddin. Beliau tuh pernah menyampaikan, man taladzadza bittila'ihi ala aurati ahadin fahuwa minasyayatin al-majanin. Man taladzadza bittila'ihi ala aurati ahad. Siapa orang Jarsidin yang merasa kelezatan, merasakan kepuasan, kenyamanan, kelezatan ketika dapat pengetahuan tentang keburukan orang lain, maka orang tersebut yang merasa lezat dapat berita keburukan orang, termasuk setan-setan yang majnun, setan yang gila, kegilaan orang itu Jarsidin. Man taladzada, siapa orang merasa lezat, kehimungan, dapat info hanyar, info terbaru, gosip terbaru. Oh, mamanya Ratna itu lakinya kawin sembunyi-sembunyi. Dapat infonya, dapat screenshot nah, foto ketika nang laki berduaan lawan binian hanyar, mana anung pulang. Ladies ha pulang. Dapat info terbaru nih. Rami kena nih bepandiran lawan kawan. Nah nih, taladzadza bittila'i ala aurati ahad. Merasa lezat, puas, rami, karamian, himung, hiburan baginya dapat berita aib orang lain. Gasan kena dikisahkan lawan kakawanan. Apa jar Syekh Abduluddin? Fahuwa minasyayatin al-majanin. Orang semacam tersebut nang kehimungan, gembira, merasa puas hati dan lezat dapat aib orang lain, kisah aib orang lain. Orang itu adalah setan-setan yang kegilaan. Sudah setan, gila pulang. Tika setan yang sudah mengerikan, ini gila pulang. Sudah setan, ini gila pulang kayak apa? Bayangkan pian. Setan betanduk sudah nih. Betarinya gila pulang aja setannya. Kurang apa sesambatannya? Ini orang yang taladzat.
puas dapat berita aib orang. Oh rami kena nih gesan bahan mengupi lawan kawanan mengisahkan kisah laki kawan bisi simpanan menukarakan simpanannya mobil hanyar, rumah hanyar. Wah rami kisahan gosip-gosip. Taladzat, merasa lezat dengan aib orang lain. Orang yang semacam itu setan gila. Dan bisa jadi orang yang kayak itu suatu saat hal yang lebih berat Allah timpakan kepadanya. Wahnya mengisah orang lain. Orang lain tadi lakinya bebini pulang hanyar, Elsia pulang. Ladies. Oh rame dikisahkannya. Sekalinya lakinya banget lagi kan. Bukan seikung, berempat langsungnya. Elsinya dan semacamnya. Naudzubillah min. Makanya jangan kita biasa mandirakan aib orang lain. Dan itu kena dituntut hari kiamat. Kebaikan pian, amal soleh pian, pahala pian, Allah pindah ke inya. Pian nang uyuh-uyuh ngumpulakan pahala. Puasa Senin Kamis lapar barut. Sampai tergaring-garing puasa. Pian nang menggawi salat sunnah duha. Pian nang zikir ribuan, salawat ini dan itu. Pian nang tangantuk-ngantuk di majelis taklim. Pian nang sampai kepecahan ban tulak ke majelis taklim. Macam-macam pahala yang sudah gana karena pian menyambat dan menggibah aib orang lain, sedangkan orang yang pian gibah orangnya santai, kada suah ke majelis di rumah, mengupi, mawarong, ngohopmi kena. Hari kiamat inya nang meraih pahala pian beratan nang susah payah pian kumpulakan. Sangkal kada kita, sangka kalau kayak itu jangan ada maulah dosa nang berkaitan lawan orang lain. Nah itu. Ini yang disebut sidin min asyaddil asya wa asyaqqiha fi mauqifil qiyamah. Hal yang paling berat kayaknya, paling ngalih urusannya, paling sulit untuk melepas diri. Apa? Dosa yang berkaitan antar manusia. Baik-baik lawan orang, lawan kawan di gawian, lawan tetangga, lawan kenalan, lawan sepupuan dan yang lain. Jangan mengambil hak buhannya, jangan mengusik rumah tangga buhannya, jangan menyambati apalagi menyakiti fisik. Kalau pindah alih hari kiamat urusannya gitu. Wa warada anal insan yasurruhu yaumal qiyamah yakuna lahul haq ala abi aw ibnihi wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jaga kita seberataan, lebih-lebih Allah jaga kita dari berbuat dosa antar sesama yang justru akan mempersulit kita hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin.